Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mengungkap bahwa terjadi 91 kasus dan juga 180 anak dalam kasus penjualan anak dari 2022 hingga 2025. Nah, seperti apa informasi selengkapnya, lalu apa tindak lanjut dari pemerintah dan aparat penegak hukum? Kami sudah bersama dengan penyuluh sosial Kemen PPPA, Atwirlani Ritonga. Wawancara Pro 3. Bu Lani, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bu Lani. Jadi datanya ini sebenarnya dari 22 hingga 2025, tren itu makin meningkat atau bagaimana, Bu? Iya, kalau melihat trennya memang cenderung semakin meningkat ya, tetapi mungkin ada perbedaan fluktuatif di tiap tahunnya ya, tidak terlalu signifikan meningkat seperti itu. Ya. Sudah ada kajian kenapa sampai terjadi kasus penjualan anak yang memang ya kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun, Bu Lani? Kalau dari Kementerian PPPA sendiri, kita memang belum melakukan kajian yang seperti itu ya. Kira-kira kenapa sih dari tahun ke tahun itu meningkat datanya. Ya. Tetapi memang dari analisis yang kami lakukan terhadap kasus yang terlaporkan melalui sistem informasi online kami, memang modusnya ini macam-macam gitu ya. Jadi modusnya itu biasanya karena ini kan memang datanya adalah data penculikan dengan indikasi tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan bayi gitu ya, atau anak. Nah, ini biasanya modusnya karena ada tawaran adopsi gitu ya, atau pekerjaan atau bantuan-bantuan yang memang tidak melalui prosedur yang resmi. Nah, ini biasanya juga dilakukan melalui media-media sosial atau pihak-pihak yang tidak dikenal gitu. Jadi kita menganalisis dari penanganan kasusnya juga. Ini biasanya kita melihat ternyata ada proses adopsi ilegal yang dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, kemudian tentu saja ini yang perlu dikawal supaya keluarga-keluarga di Indonesia ini mendapatkan pendampingan yang serius tentang hal ini, begitu. Ya. Nah, itu adopsi ilegal itu terjadi, apakah memang karena awalnya adalah kasus penculikan atau ada ibu yang menjual anaknya, Bu Lani? Dua-dua. Oh, dua-duanya. Jadi ada, iya betul. Jadi ada yang memang indikasinya ini yang pertama itu memang menjual gitu ya. Memang dilatar belakangi biasanya oleh faktor ekonomi. Dan ini terbukti memang kondisi ekonomi keluarga misalnya. Setelah kita tracing gitu ya, setelah kita assessment, ternyata memang kondisinya terbatas gitu ya, dan anak-anaknya terancam tidak dapat menempuh pendidikan dan terpenuhi hak-haknya gitu, sehingga ibu atau orang tua ini merasa ingin ya sudah mendingan saya jual aja anak saya karena saya tidak mampu gitu ya mengasuh. Nah, kemudian yang kedua itu karena memang ada indikasi penculikan seperti yang dulu pernah terjadi di Makassar gitu ya. Nah, ini penculikan yang diperantarai oleh penjual beberapa orang gitu ya, perantara hingga sampai kepada adopter ilegalnya untuk mengambil anak ini kemudian diasuh dengan tujuan sebenarnya pengasuhan gitu. Cuma caranya adalah melalui cara yang ilegal begitu. Ya, ini jadi memang sepertinya sindikat atau bagaimana yang terlibat, Bu Lani? Ya, ada beberapa yang memang terbukti sindikat gitu ya, dan tapi ada juga beberapa yang memang karena perantara-perantara yang menjual kemudian karena kebutuhan ekonomi kemudian menawarkan kepada adopter ilegal tadi, orang tua yang ingin membutuhkan bayi mungkin karena lama tidak memiliki bayi dan lain sebagainya, ada ditawarkan melalui media-media, kemudian akhirnya orang tua ini yang ingin membutuhkan bayi ini mendapatkan informasi gitu dari situ, kemudian melakukan transaksi di situ gitu. Ini jadi kelihatannya para perantara itu memang mencari untung ya, Bu. Jadi sepertinya mereka contohnya mungkin mencari bayi yang ingin dilahirkan oleh ibu-ibu dari kalangan kurang mampu, mereka mendekati kemudian menawarkan itu begitu ya, Bu Lani? Bisa seperti itu? Iya, betul.
Betul, betul sekali. Makanya sebenarnya kita perlu ya menguatkan para keluarga ini, terutama juga mungkin ibu yang apa namanya ya, yang melahirkan anak yang kemudian dari kondisi yang kurang mampu gitu. Ini perlu kita terapkan Ya. perspektif tentang kesenjangan gender dari para ibu ya. Jadi mungkin saja ini juga yang kami memang lakukan untuk perlu dikaji juga dampaknya ketika seorang ibu yang dalam kondisi ekonomi yang lemah, kemudian posisi yang mungkin juga di bawah tekanan gitu ya, tekanan psikologis dari suami gitu dan lain-lain, ini perlu mendapatkan kajian karena ini ada keterlibatan pengambilan keputusan dari seorang ibu kan ya untuk menjual bayinya. Dikhawatirkan ini juga adalah salah satu bentuk kekerasan yang menyebabkan istri itu tidak dapat menolak keputusan suami untuk menjual anaknya gitu. Jadi asesmen keluarga itu menjadi penting untuk melihat keluarga itu kenapa sih sampai tega gitu ya mau menjualkan bayinya kepada orang lain gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan perlu ada tindakan pencegahan ya Bu Lani ya, agar kasus seperti ini seperti tadi lah yang kita contohkan, misalkan ada orang tua ingin menjual anaknya kepada perantara begitu karena merasa mungkin tidak mampu mengasuh anaknya lebih lanjut. Nah, itu tindakan pencegahannya seperti apa itu Bu Lani? Ya, jadi dengan modus penjualan bayi, kemudian atau penculikan anak dengan indikasi penjualan bayi atau tindak pidana perdagangan orang ini, sebenarnya kita kan sudah ada regulasi yang mengatur ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dan di dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang itu sendiri, kita sebenarnya sudah ada gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Ini kita sudah koordinasi dengan 27 kementerian lembaga gitu ya, terdiri dari 6 gugus tugas dan sebenarnya gugus tugas pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang ini sudah ada di berbagai provinsi di Indonesia dan tentu saja kita perlu menguatkan gugus tugas ini supaya bisa bekerja untuk melakukan upaya-upaya lanjutan. Nah, kemudian aparat penegak hukum sebenarnya kita bisa mengungkap kasus ini, kita apresiasi juga ya kepada kepolisian karena mereka sudah melakukan upaya untuk patroli siber ya. Jadi sudah dilakukan patroli siber melalui media-media sosial karena memang maraknya informasi tentang adopsi ini itu terjadinya di media sosial dan dilakukan patroli siber sehingga diketahuilah ada perantara-perantara dan kemudian ada orang yang ingin menjualkan bayinya dan lain sebagainya diketahui dari situ. Nah, upaya pencegahan lanjutannya sebenarnya kita tidak bisa kerja sendiri juga ya. Ini lintas lembaga ya Bu ya, apalagi terkait kemiskinan Bu Lani ya. Betul. Dan tentu saja perlu ada partisipasi aktif masyarakat juga gitu karena perlu edukasi tentang bagaimana cara mengadopsi secara legal gitu ya, ada cara-caranya dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak ditempuh jalur yang ilegal untuk mendapatkan anak. Semua masyarakat boleh kok gitu loh mendapatkan atau mendapatkan informasi. Mungkin ada orang tua yang sudah lama tidak memiliki anak gitu ya, ingin memiliki anak, bagaimana caranya mengadopsi. Ada cara-cara yang resmi dan legal gitu ya untuk mendapatkan anak. Nah, jadi edukasi tentang hal itu ini juga kami koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk bisa semakin meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur adopsi yang legal atau sesuai dengan hukum begitu. Ya. Nah Bu, kalau tidak salah kan ada sejumlah anak yang bisa diselamatkan begitu ya. Nasib mereka bagaimana lanjutannya, Bu Lani? Ya. Untuk yang kemarin memang dari Barreskrim Polri ada beberapa anak yang memang sudah satu anak itu sudah berada di sentra gitu ya di Kementerian Sosial dan ini kita sedang koordinasi juga dengan Kementerian Sosial untuk melakukan family tracing gitu ya kepada nanti biar ketemu pengasuhan keluarga yang sebenarnya gitu ya karena ini kan masih ada di adopter ilegal gitu ya. Jadi untuk saat ini kita masih harus melihat nanti proses penyelidikan kita serahkan ke kepolisian. Nanti kalau misalnya seandainya adopter ilegal ini ternyata telah ditetapkan menjadi tersangka, tentu
kami bersama dengan Kementerian Sosial melalui sentra-sentra mereka yang ada di kota-kota asal anak korban ini kita pastikan agar kebutuhan penampungan sementaranya terpenuhi. Serta kita lakukan family tracing juga sehingga anak bisa kembali ke orang tuanya masing-masing. Tapi selanjutnya kita juga harus terus melakukan penguatan kepada keluarga asalnya gitu ya. Jangan sampai ketika dikembalikan nanti terulang lagi kasusnya begitu. Perlu melakukan asesmen kebutuhan keluarganya, konseling bagi kemampuan keluarganya bagaimana mengasuh anak itu begitu ya, Bu Lani ya. Betul. Baik, kalau begitu Bu Lani kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya pagi hari ini. Sama-sama. Selamat pagi Bu Lani. Selamat pagi. Wawancara Pro 3.